Pemirsa, kasus pencabulan oleh salah satu pimpinan di pondok pesantren di Kabupaten Indramayu terus didalami oleh Polda Jawa Barat. Kasus ini diduga melibatkan sosok Panji Gumilang. Pihak penyidik juga membenarkan telah melakukan penyelidikan terkait dugaan pencabulan yang terjadi di pondok pesantren di wilayah Indramayu, Jawa Barat. Hasil dari penyelidikan pihak kepolisian juga telah menerima laporan polisi ini di tahun 2021. Penyidik sudah memintai keterangan sebanyak 24 saksi, mulai dari korban, terlapor, dan juga dokter. Nantinya setelah semuanya lengkap, hasil penyelidikan akan dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian. Dan apakah dari gelar perkara tersebut bisa disimpulkan akankah dinaikkan ke tahap penyidikan ataupun tidak? Ya, ini di layar kaca kita melihat ada pihak kepolisian, Kabid Humas Polda Jawa Barat, dan pagi ini kita berkesempatan juga ya untuk memperbarui informasi melalui yang bersangkutan Komisaris Besar Polisi RD Caniago, Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat. Selamat pagi, Pak Kabid Humas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelumnya kita buka masker dulu kali, Vi ya. Iya, saya hampir lupa tuh. Baik, dan juga ada korban serta didampingi oleh kuasa hukumnya. Ada kuasa hukum dari korban ini Anom Jumaidi. Selamat pagi, Pak Anom. Selamat pagi, Mas Arief. Selamat pagi, Mbak Kamarati. Betul, selamat pagi. Dan juga ada kami memanggil atau menyapai dengan inisial ya, KT. Ini korban dugaan pelecehan seksual. Selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Ibu KT. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, informasi pertama saya ingin tanyakan ke kepolisian ya mungkin Pak Kabid. Ini kita ketahui bersama sejak Februari sudah ada laporan masuk. Tentunya harapannya sudah ada progres konkret begitu. Bagaimana Pak Kabid perkembangan terbaru kasus ini? Ya, baik. Saya akan menjelaskan di sini. Jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa tanggal 22 Februari tahun 2021 ini ada laporan terkait pelanggaran pasal 289 ya, ini mengenai masalah pencabulan ya dengan lokasi di pesantren Al Zaitun di Indramayu. Nah, penyidik sudah melakukan pemeriksaan dalam konteks penyelidikan. Ya, dalam konteks penyelidikan yang kurang lebih 24 orang sudah dilakukan pemeriksaan, kemudian sudah menerima barang bukti, sudah menyita barang bukti. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal menunggu apakah ada tambahan-tambahan keterangan yang akan dilakukan oleh penyidik di Reskrimum Polda Jabar atau sudah cukup. Nah, tentunya setelah itu akan dilakukan gelar perkara untuk ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Nah, ini pun nanti akan kita melihat apakah kasus ini bisa dinaikkan atau tidak terkait dari keterangan yang sudah diminta, yang sudah didapatkan oleh penyidik maupun barang bukti yang sudah didapatkan oleh penyidik. Demikian. Dari keterangan 24 saksi benar ya Pak ya, sudah diminta keterangan. Ini tadi disebutkan ada dari pelapor, terlapor, bahkan ada dokter juga. Sudah dapat disimpulkah apakah memang benar ada dugaan pelecehan seksual di situ? Untuk sampai saat ini belum dapat disimpulkan kan, masih dalam penyelidikan. Karena informasinya akan dilakukan dalam konteks pencabulan ini itu antara tahun 2018 sampai 2020. Nah, sementara korbannya juga baru melapor di 2021. Nah, ini tentu penyidik akan melakukan pendalaman ya secara detail dan dengan kehati-hatian karena namanya pencabulan tersebut butuh bukti-bukti yang konkret. Baik itu siapa yang mengetahui, mengalami, lalu ada petunjuk-petunjuk yang lain sesuai dengan pasal 184 KUHP. Nah, ini pun harus dilakukan secara kehati-hatian karena boleh saja melapor, tetapi karena ini waktunya sudah lama, ya tentunya penyidik akan melakukan penyelidikan dengan secara detail dan kehati-hatian. Jadi belum ada peningkatan status dari saksi menjadi tersangka saat ini? Belum ada. Oke, saya ingin ke korban terlebih dahulu mungkin ya, Bu KT ya atau Mbak KT. Anda sudah mendengar tadi penjelasan dari kepolisian yang memfollow up ya laporan dari Anda. Apa tanggapan Anda?
Saya di sini, baik saya menjawab. Saya di sini minta keadilan. Saya minta keadilan kepada khususnya Polisi Polda, Pak Kapolda, dan Pak Kapolri atas penzoliman yang sudah saya terima dari pimpinan pesantren selama saya kerja di sana. Itu. Anda bekerja di sana sebagai apa, Mbak? Saya di sana sebagai petugas penanggung jawab perekonomian. Berapa Di lama bidang sudah perekonomian. bekerja di sana? Saya dari 2016 sampai 2020 bulan Oktober. Mbak Kate, 2000. tadi keterangan dari pihak kepolisian, kasus ini atau pencabulan ini sudah Anda rasakan dari tahun 2018 sampai dengan 2020 begitu. Namun laporan baru masuk di Februari 2021. Apa yang akhirnya membulatkan tekad Anda untuk melakukan pelaporan ke pihak kepolisian? Namun walaupun dapat dikatakan durasi tahunnya ini cukup jauh begitu, Iya. Mbak Kate. Di sini masalahnya kita di sana harus benar-benar taat dengan peraturan-peraturan yang sudah dibuat oleh Panji. Peraturan yang dibuat oleh pimpinan pesantren Apa sih peraturannya, tersebut. Mbak Kate? Peraturannya yaitu untuk saya sendiri, saya itu tidak boleh libur dan cuti. Dan dengan pengawasan yang ketat. Saya boleh keluar pesantren jika dapat tanda tangan atau izin pimpinan pesantren tersebut. Apakah ada bentuk ancaman atau mungkin kekerasan bila mana memang Anda melanggar hal tersebut? Saya merasa ditekan, Intimidasi? diintimidasi, diancam, dan diminta untuk saya itu melayani sesuai dengan apa yang diinginkan Panji. Di sana bahasanya samina wa atokna. 2018 sampai dengan 2020. Artinya sepanjang periode tersebut, mohon maaf, tidak perlu spesifik mungkin, berapa kali Anda mendapatkan kekerasan seksual tersebut atau pelecehan seksual? Tahap awal seminggu bisa 3 kali. Kemudian berlanjut 5 hari sekali. Dan kemudian 1 minggu sekali. Dan terakhir bulan Agustus awal 2020 saya masih harus melayani Panji Gumilang. Ya, tidak bisa Anda menolak permintaan yang bersangkutan? Saya saat itu banyak perasaan, merasa banyak tekanan, bingung, terjebak di suasana yang memang tidak bisa saya lakukan. Mohon maaf, ada Saya di iming-iming kah, sana, Mbak Kate? saya di sana bekerja, di sana ada anak saya juga yang harus saya tanggung jawab, yang harus saya biayai. Dan kemudian kalau saya cerita pun harus cerita ke siapa. Oke. Sementara sosok pimpinan pesantren tersebut sangat terkenal dan pastinya tidak akan percaya kalau saya laporan tanpa ada bukti. Baik, baik Mbak Kate, dan juga nanti kita akan mendengarkan statement juga dari Kuasa hukum. serta juga Pak Kabit. Tapi kita harus jeda dulu sejenak, kita akan segera kembali usai yang satu ini.